Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Robotika, di sini saya Kuri Habibah bersama kedua teman saya, ada Mas Fatih dan Mbak Ama. Di sini kami akan menjelaskan apa itu spherical wrist. Selain definisi spherical wrist, kita juga akan menjelaskan beberapa kinematika dari spherical wrist. Sebelum mengenal lebih lanjut apa itu spherical wrist, sebaiknya kita mengenal apa itu spherical joint. Spherical joint merupakan sendi robot yang menghubungkan lengan bawah atau forearm dan tangan. Kalau bahasa awamnya, spherical joint adalah seperti sendi pergelangan tangan pada tangan manusia. Di sini, poin penting dari penjelasan spherical joint adalah sumbu lengan bawah atau forearm dan sumbu tangan diasumsikan kolinier atau searah pada posisi istirahat. Jadi posisi istirahat ini akan kita gunakan untuk menganalisis kinematika dari spherical wrist. Maka dari itu teman-teman harus perhatikan dan mengingat apa itu posisi istirahat ya. Saya ulangi lagi, posisi istirahat adalah ketika sumbu lengan bawah atau forearm dan tangan itu linier. Kemudian poin kedua adalah di sini sumbu tangan pada robot kita sebut dengan sumbu gripper. Jadi gripper menggantikan tangan pada manusia. Gripper di robot menggantikan tangan manusia. Selanjutnya, setelah kita mengetahui apa itu spherical joint, kita akan kenalkan apa itu spherical wrist. Jadi spherical wrist adalah kombinasi beberapa link dan joint yang mensimulasikan spherical joint dalam 3 degree of freedom rotasi pada link gripper. Jadi idealnya spherical joint adalah sendi putar seperti ini. Namun spherical wrist adalah implementasi atau untuk mensimulasikan terjadinya spherical joint dengan mengadakan 3 degree of freedom rotasi pada link gripper. Kemudian poin penting dalam spherical wrist di sini adalah spherical wrist terdiri dari 3 joint rotation yang terhubung secara ortogonal dengan panjang link dan offsetnya sebesar 0. Karena panjang link dan offsetnya sebesar 0, maka joint tersebut saling berpotongan pada satu titik yang kita sebut sebagai wrist point. Ini adalah wrist point. Jadi kalau bentuknya bola seperti ini, wrist point-nya pasti akan ada di tengah. Namun jika dalam implementasinya, ketika di spherical wrist point ini tidak ada di tengah lingkaran seperti ini. Namun nanti akan ada di salah satu joint yang akan didefinisikan sebagai wrist point. Selain itu, wrist point, inti dari peletakan wrist point adalah dia tidak akan bergerak dengan koordinat sudut pergelangan tangan. Jadi bagaimanapun tangan itu bergerak, titik wrist point akan tetap berada di sana. Dalam wrist point terdapat 2 koordinat frame. Yang pertama adalah dead frame, yaitu wrist point yang terhubung dengan forearm link. Dan yang kedua second frame yang terhubung dengan hand link atau yang bergerak, atau juga biasa disebut dengan living frame. Gripper frame sendiri terbagi menjadi 3 vektor, yaitu vektor A yang ekuivalen dengan K, S ekuivalen dengan I,
N ekuivalen dengan J. Spherical join dapat diuraikan rotasi spherical wrist menjadi 3 rotasi terhadap 3 sumbu ortogonal. Macam-macam rotasinya yaitu roll, pitch, dan yaw. Roll sendiri adalah setiap rotasi yang memutar gripper pada sumbu gripper A saat pergelangan tangan berada pada posisi istirahat, idle, atau rest. Gripper aksis A tegak lurus dengan bidang SN sehingga disebut wall gripper. Sedangkan pitch dan yaw adalah rotasi pada dua sumbu tegak lurus terhadap gripper wall di wrist point. Rotasi roll, pitch, dan yaw ditentukan pada posisi istirahat pergelangan tangan. Untuk lebih jelasnya, dengan menggunakan gerakan roll itu memutari sumbu X, gerakan pitch atau rotasi pitch itu memutari sumbu Y, dan yaw memutari sumbu Z. Adapun klasifikasi dalam spherical wrist itu terbagi menjadi 3 tipe berdasarkan urutan dan jenis join penyusunnya. Yang pertama adalah rotation order roll pitch roll. Yang kedua ada tipe roll pitch yaw, dan yang ketiga ada tipe pitch yaw roll. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Muhammad Fatih Darmawan akan melanjutkan presentasi rekan saya yang bertemakan spherical wrist kinematic. Sebab kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai roll, pitch, and roll. Pada pemodelan roll, pitch, and roll ini kita akan mengambil sebuah contoh kasus yang telah dijelaskan rekan kita sebelumnya pada sebuah kasus Denavit-Hattenberg. Di sini pada dasar sini terdapat attached to forearm, yaitu lengan paling bawah yang terhubung dengan sumbu koordinat Z3 dengan sumbu putar θ4 pada frame B3. Pada koordinat Z4 dan X3 ini terdapat sebuah sumbu putar θ5 pada frame B4. Lalu pada titik temu antara sumbu tadi terdapat sebuah wrist point yang merupakan sumbu pitch and yaw, di mana tempat bergeraknya dua titik ini atau dua gerakan robot ini dengan gerakan pitch and yaw yang sudah dijelaskan rekan kami sebelumnya. Selanjutnya pada koordinat Z5 ini terdapat sebuah frame B5 yang terhubung langsung dengan sebuah gripper koordinat B6. B6 ini terdapat pada koordinat Z6. Pada B6 juga ini terdapat sebuah gripper koordinat B7 yang secara paralel terhubung dengan B6. Namun pada B7 ini terpisahkan jaraknya dengan D7 di bagian ini terhadap wrist point pada bagian sini. Lalu selanjutnya bagaimana kita menghitung sebuah transformasi Denavit-Hattenberg pada contoh kasus roll, pitch, and roll ini? Mari kita simak. Di sini dengan menggunakan metode DH atau Denavit-Hattenberg tadi, kita definisikan terlebih dahulu sebuah transformasi frame. Sebuah transformasi frame pertama-tama untuk 3T4 ini
merupakan transformasi frame B3 terhadap B4 dengan matriks sebagai berikut: cos theta 4 kosong min sin theta 4 kosong sin theta 4 kosong cos theta 4 kosong, dan seterusnya. Lalu selanjutnya kita buat sebuah transformasi frame 4T5 untuk transformasi frame B4 terhadap B5 dengan matriks sebagai berikut. Selanjutnya kita buat 5T6 untuk transformasi frame B5 terhadap B6 dengan matriks sebagai berikut. Dan selanjutnya yang terakhir 6T7 untuk sebuah frame B6 terhadap B7, di mana transformasi 7 ini merupakan frame with tip atau ujung jari atau lengan dengan tambahan jarak D7 di sini pada sumbu Z6. Selanjutnya keempat transformasi frame tadi kita masukkan terlebih dahulu T3 T6 yang merupakan wish orientasi pada koordinat forearm pada frame B3 sampai dengan frame B6 sebagai berikut. 3T6 sama dengan 3T4, 4T5, 5T6 dengan matriks sebagai berikut. Selanjutnya, step selanjutnya, matriks berikut akan dilanjutkan dan ditambahkan sebuah masukan frame B7 pada koordinat forearm B3 sebagai berikut. Hasilnya menjadi 3T7 sama dengan 3T4, 4T5, 5T6, 6T7 yang merupakan orientasi wish tip pada koordinat forearm pada frame B3 dengan matriks sebagai berikut. Selanjutnya saya akan sedikit menjelaskan mengenai spherical wish of the roll, pitch roll, atau kita bisa sebut sebagai Eulerian type. Di sini terbagi menjadi beberapa frame, yaitu sebanyak 3 frame. Yang pertama B0, di sini B0 ini merupakan dead frame dan akan terhubung dengan B1. Lalu di sini terdapat juga B2 yang merupakan koordinat frame yang bergerak atau leaving frame. Pada B0 ini, sumbu putar yang dimiliki yaitu pada koordinat X0 dan B1 terdapat pada koordinat X1 dengan sumbu putar theta 4. Secara secara horizontal, sumbu atau koordinat X1 ini tersambung langsung dengan Z0 dengan sumbu putar simbol berikut yang terhubung langsung dengan baik, saya ulangin kembali. Di sini X1 secara horizontal terhubung dengan
sumbu putar berikut secara horizontal terhubung dengan sumbu berikut. Pada sumbu ini berada pada koordinat Z1 dengan Z2. Hal ini berada pada sebuah frame B2 yaitu leaving frame. Selanjutnya bagaimana menghitungnya? Step pertama yaitu rotation matrix. Di sini terdapat rotation matrix untuk transformasi frame B1 terhadap B0 dengan memutar V derajat pada sumbu Z0. Kemudian putar theta derajat terhadap sumbu X1 dengan perhitungan matriks transformasi frame B1 sebagai berikut. Disimbolkan dengan 0 rotation matrix 1. Selanjutnya akan dilakukan perhitungan transformasi frame B2 terhadap B1 dengan memutar psi derajat pada sumbu Z2 dengan perhitungan sebagai berikut dan matriks perhitungan sebagai berikut. Setelah dihitung tadi, step terakhir yaitu perhitungan roll dengan transformasi antara leaving dan dead bridge frame sebagai berikut. Disimbolkan dengan 0 R2, 0 rotation 2 dengan rumus sebagai berikut dan perhitungan sebagai berikut. Baik, terima kasih. Mungkin cukup dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Ama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya saya, Mukarramatuhur F, akan menjelaskan tipe kedua dari spherical wrist. Tipe yang kedua adalah spherical wrist of the roll pitch yaw. Sesuai dengan namanya, pada tipe ini jenis urutan wrist joint-nya terdiri dari joint roll, joint pitch, dan joint yaw. Pada tipe ini, B0 diindikasikan sebagai koordinat dead frame, yang dimana kekurangan dari spherical wrist ini, Z1 tidak terhubung atau tidak terpasang dengan B2 atau joint roll tidak langsung terpasang dengan gripper. Namun, meletakkan B2 pada gripper sebagai leaving frame, maka Z2 akan menjadi gripper axis dan otomatis membuat X2 menjadi joint axis ketiga, yang dimana joint axis pertama adalah Z0 atau Z1 dengan sudut putar P, joint axis kedua adalah X1 dengan sudut putar theta, dan joint axis ketiga adalah X2 dengan sudut putar psi. Dengan menjadikan X2 dengan sudut putar psi sebagai joint axis ketiga, maka untuk transformation frame B2 terhadap B1 itu dihitung dengan memutar psi derajat pada sumbu X2. Selanjutnya, menghitung rotation matrix dari tipe roll pitch yaw, yang dimana di sini ada 3 join, yaitu join roll, join pitch, dan join yaw. Dan diketahui bahwa untuk menghitung rotation matrix itu dihitung dari join paling belakang ke join depan, atau dalam hal ini dimulai dari gripper sampai ke forearm.
Sehingga yang dihitung pertama kali adalah menghitung rotation matrix dari join 1 ke join 2. Sebelumnya join 0, 1, 2 itu terdiri dari join roll dihitung 0, dimulai dari 0, join pitch itu 1, dan join yaw itu 2. Sehingga untuk menghitung join 1 ke join 2, pada gambar di atas, pada gambar ini, dapat dilihat bahwa B2 ini, dalam hal ini living frame B2, dengan grapher axis X2, Z2 itu bertumpu pada X2 dengan sudut rotasi psi. Berdasarkan pada slide sebelumnya, penjelasan di slide sebelumnya, transformation frame dari B2 terhadap B1 itu dihitung dengan memutar psi derajat pada sumbu X2. Maka dari itu, untuk menghitung R join 1 ke join 2, itu dengan menghitung nilai rotation matrix sumbu X2 terhadap sudut rotasi psi transpose. Atau kalau dijabarkan lagi, disederhanakan lagi menjadi R X, psi transpose. Untuk bentuk rotation matrixnya berputar terhadap sumbu X, maka rotation matrixnya terdiri dari 1, 0, 0, 0 cos psi, sin psi, 0 min sin psi, cos psi, lalu hasilnya nanti akan ditranspose. Setelah mendapatkan hasil dari rotation matrix join 1 ke join 2, selanjutnya yang dihitung adalah rotation matrix dari join 0 ke join 1. Yang dimana yang dilihat adalah B1 atau living frame pada B1. Pada B1 terdapat dua join, yaitu join roll dan join pitch, yang dilihat dari 0 ke 1. Atau dari belakang itu dari 1, dari join pitch ke join roll. Sehingga kalau dibalik itu menjadi rotation matrix 1 ke 0 transpose. Sehingga untuk hitungnya itu dengan rotation matrix sumbu X1 dengan sudut putar theta dikalikan dengan rotation matrix sumbu X0 dengan sudut putar pi, lalu ditransposkan. Setelah itu hasil keduanya dikalikan dan hasilnya ditransposkan. Atau disederhanakan lagi menjadi Rx theta dikalikan dengan Rz pi transpose yang hasilnya lalu ditransposkan. Jika dijabarkan, rotation matrix untuk matrix 1 kedua yaitu 0, 1, 0, 0, 0 cos theta sin theta, 0 min sin theta cos theta. Sedangkan untuk join roll, karena dia berputar pada sumbu Z, maka bentuk rotation matrixnya itu cos pi min sin pi, 0 sin pi cos pi, 0, 0, 0, 1. Lalu ditransposkan. Setelah itu, kedua rotation matrix ini dikalikan dan hasilnya akan ditransposkan. Sehingga mendapatkan hasil rotation matrix yang terdiri dari cos pi min cos theta sin pi, sin theta sin pi, sin pi cos theta cos pi min sin pi sin theta, 0 sin theta cos theta. Setelah mendapatkan rotation matrix dari join 1 ke join 2, rotation matrix dari 0 ke join 1, maka untuk menghitung atau untuk mendapatkan rotation matrix dari join 0 ke join 2 atau dari forearm ke join gripper, itu dengan mengkalikan hasil dari rotation matrix 01 dan rotation matrix 12, yang dimana jika dijabarkan itu dengan menggabungkan hasil dari R01 yaitu Rx1, theta dan Rz0, pi transpose ditransposkan lalu dikali dengan Rx2, psi transpose, lalu disederhanakan lagi Rz0
Pi dikalikan dengan RZ1 theta transpos RX2 CT transpos, dan disederhanakan lagi menjadi RZP dikalikan RX theta transpos dan R dikalikan RX transpos. Setelah ketiga rotation matrix dikalikan, maka akan menghasilkan rotation matrix 3 kali 3 seperti yang tertera pada layar. Sekian penjelasan tentang tipe spherical wrist roll pitch yaw. Selanjutnya akan dilanjutkan ke tipe ketiga. Kemudian yang terakhir adalah spherical wrist tipe pitch yaw roll, seperti pada gambar di slide. Di sini menunjukkan rangkaian kinematik dari spherical wrist tipe pitch, yaw, dan roll. Bisa kita lihat di sini, lengan robot menempel pada sendi pitch yang di sini tergambar sebagai tabung pink dengan sumbu putar Z0, kemudian disusul dengan join yaw berwarna krem ini dengan sumbu putar X1, kemudian disusul dengan join roll dengan tabung warna biru ini, digambarkan dengan tabung warna biru, dengan sumbu rotasi Z2. Untuk mendefinisikan setiap framenya, kita dapat mendefinisikan sendi 1 sebagai B0, sendi yang pertama sebagai B0, atau sebagai frame 0. Frame pertama atau B0 ini menempel pada lengan robot, sehingga kita dapat definisikan bahwa B0 adalah dead frame. Kemudian B1 yang menyusul, yang menempel pada B0, yang terbentuk, frame yang terbentuk dari sendi yaw. Yang terakhir adalah frame B2 yang dibentuk dari sendi roll yang secara langsung menempel pada gripper robot, sehingga B2 ini dapat kita definisikan sebagai living frame. Setelah mengidentifikasi susunan kinematika tangan robotnya, kita dapat menyusun rotation matrix-nya. Yang pertama kita tinjau dulu dari frame B2 yang menempel pada gripper. Dari frame B2, kita akan mencari rotation matrix dari B2 terhadap B1 dengan melihat join roll pada lengan ini. Karena join roll ini adalah yang menghubungkan frame B2 dan B1. Sehingga transformasinya dapat kita tulis sebagai rotation roll sejauh C derajat terhadap sumbu Z2. Sehingga kita dapat rotation matrix 1R2 sebagai rotation matrix sumbu Z dari sudut C. Sehingga didapatkan rotation matrix seperti pada persamaan 5.133. Selanjutnya kita menganalisis
rotation matrix dari frame B1 ke frame B0. Dari frame B1 ke frame B0, kita mendapati terdapat dua join, yaitu join yaw dan join pitch. Sehingga kita susun rotation matrixnya. Yang pertama adalah dari rotation matrix sumbu yaw, yaitu yang berputar sebesar theta pada sumbu X. Kemudian disusul dengan V derajat yang berputar pada sumbu Z0. Sehingga didapat rotation matrix 0R1 adalah perkalian dari rotation matrix sumbu X1 sebesar theta dikalikan rotation matrix Z0 sebesar V, sehingga didapatkan persamaan 5.134. Setelah semua frame terhubung, kita dapat mengetahui transformation matrix di antara living dan dead freeze frame dari B0 hingga B2 yang ditunjukkan oleh rotation matrix 0R2 yang didapat dari perkalian rotation matrix 0R1 dengan 1R2 sehingga didapat persamaan 5.135 sebagai berikut. Ini adalah susunan rotation matrixnya kalau dijabarkan dari 0R1 dan 1R2 seperti berikut. Demikian penjelasan kami tentang spherical wrist. Semoga teman-teman dapat memahami dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.